teman-teman seluruhnya. Terima kasih banyak sudah mau bergabung untuk pertemuan membahas terkait TO9. Oke, selamat datang untuk teman-teman seluruhnya yang sudah dari tadi menunggu dan yang baru saja masuk dan bergabung. Silahkan kita gunakan waktu semaksimal mungkin untuk berdiskusi dan bertanya. Oke, sebelumnya kakak mau disclaimer dulu bahwa TO yang baru saja kalian kerjakan yaitu TO9 ada sedikit yang mengalami perubahan ya. Em, Perubahannya tidak terlalu signifikan sih, tapi ada satu dua soal yang soalnya itu berbeda kuncinya sama yang kalian kemarin bahas. Jadi di sini kita diskusikan kenapa jawabannya seperti itu dan bagaimana cara mengerjakan jika jumpa lagi soal yang sama gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Perkenalkan teman-teman seluruhnya, nama kakak Zuhro. Jadi di pertemuan hari ini, bagi yang sudah kenal, kita bertemu lagi. Bagi yang belum pernah ketemu atau yang belum kenal, kita kenalan dan ini adalah pertemuan yang sangat spesial untuk teman-teman seluruhnya. Oke? Langsung saja. Teman-teman sudah pegang semua ya TO9. Oke, kakak mau konfirmasi dulu bahwa soal nomor 66-nya, bunyi soalnya adalah, menurut Anda permasalahan apa yang sering terjadi dalam dunia kerja? Oke, kalau sudah semuanya membuka file ataupun soal di paket 9, boleh dikasih responnya teman-teman? Boleh? Oke, mantap ya. Oke, teman-teman. Saya mau tanya lagi, apakah teman-teman mau mendapatkan kunci dari 5, 4, 3, 2, 1 atau cukup 5, 4, dan 3-nya saja? Boleh bantuannya, boleh diketik atau dihidupkan mic-nya, nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting dikondisikan saja ya, biar tidak bentrok. 5 dan 4 aja, Kak. Oke, untuk teman-teman yang ada di Asia Pandan itu mintanya 5 dan 4 aja. Yang lain? Oke. Satu lagi suara biar kita bulatkan bahwa 5 dan 4 saja. Oke. Baik, teman-teman. Berarti hanya 5 dan 4 saja. Ya, 5 dan 4 saja. Oke, kita lihat. Untuk soal 66. Sebelumnya disclaimer juga untuk teman-teman seluruhnya bahwa jenis soal di TO9 ini sebenarnya eh, oke, dan itu menyerupai sama simulasi di akhir tahun 2024 lalu. Jadi mirip banget, cuman yang membedakan bahwa di sini penggunaan diksinya atau bunyi bahasanya itu agak sedikit lebih tinggi gitu ya. Jadi agak sulit untuk dipahami. Oke, nomor 66. Di sini kakak tulisnya dari 1 sampai 45 ya teman-teman ya. Nggak 66 dan 110. Jadi mohon dipastikan lagi nanti. Oke, 66. Menurut Anda, permasalahan apa yang sering terjadi dalam dunia kerja? Oke, dikunci itu jawaban poin 5-nya ada di C dan poin 4-nya ada di D. Kakak kasih tahu kenapa si C dan D itu, Kak maaf saya kan alumni, gak ada pegang soal. Ehm, Coba dicek di grup karena sudah di-share Kak Ulan, soalnya sudah di-share di grup. Apakah Kak Ulan ada di grupnya atau tidak? Boleh bantu konfirmasi? Ada? Ada? Tidak ada? Ini kawan. eh Sebentar ya. Sebentar. Sepertinya tidak, Kak. Oh, sebentar ya. Nah, tuh dibantu sama Bang Said. Dikirimin kunci sama soalnya. Terima kasih ya Bang Said sudah bantu.
Mantep banget. Ini adalah contoh-contoh ASN ya. Nilai TKP-nya tinggi biasanya. Karena inisiatifnya tinggi banget. Keren. Oke. Oke, kita mulai ya. Di nomor 66, kalau misalnya teman-teman ketemu sama bentuk soal yang seperti ini, yang bertanya tindakan mana yang paling bermasalah atau tindakan mana yang paling bagus. Pokoknya yang dia nanya berdasarkan perspektif sangat baik atau tidak baik gitu ya. Cara menjawabnya adalah pilih jawaban yang. Kalau dia sangat yang ditanya adalah sangat negatif, maka pilih jawaban yang benar-benar negatif banget. Contohnya gimana, Kak? Negatif itu dikategorikan sebagai sangat negatif adalah ketika konsep negatifnya itu dirasakan oleh semua pihak, bukan hanya salah satunya saja. Contoh ya, di sini yang A pemimpin yang tidak merangkul seluruh karyawannya. Berarti yang A ini hanya berdampak negatif kepada karyawannya saja. Oke, yang B, banyak rekan kerja yang saling adu domba untuk mendapatkan sebuah jabatan. Lagi-lagi berarti yang mendapatkan hal negatif adalah si karyawan. Karena di situ konotasinya adalah rekan kerja. Berarti sama-sama karyawan. Yang C, sulitnya untuk meningkatkan kompetensi karena terbatasnya fasilitas. Yang C ini kalau misalnya ada kata kompetensi karena terbatasnya fasilitas, berarti yang mendapatkan hal negatif bukan hanya internalnya saja. Masih ingatkah teman-teman? Eh, Ntar ya, kakak izin tuliskan sedikit di sini. Masih ingatkah teman-teman terkait dengan segitiga bekerja? Segitiga bekerja itu di sini karyawan, di sini manajer, di sini bos. Oke, ini adalah internalnya. Ya teman-teman, si segitiga bekerja ini adalah internalnya. Maka eksternalnya yang mana? Semua yang berada di luar dari segitiga. Contohnya apa? Nih, eksternal. Eksternal. Contohnya itu klien, terus LSM, dan lain-lain. Oke ya, teman-teman. Maka ketika kamu ketemu sama bentuk soal yang bahasanya itu kompetensi karena terbatasnya fasilitas, maka fasilitas ini yang makai bukan cuma karyawan saja atau internal dalam segitiganya, tapi yang menggunakan adalah seluruhnya, internal dan juga eksternal. Oke? Makanya kenapa si C itu dapat poin 5. Gitu ya, teman-teman. Lalu yang D, karyawan tidak diberikan ruang untuk mengembangkan diri. Nah, ini pun juga sama. Sama-sama hanya dirugikan adalah si karyawan itu sendiri. Lalu yang E, terlalu banyak aturan yang harus diikuti. Ini dapat poin 1. Kenapa? Karena yang namanya bekerja memang harus ada aturan. Dan aturan itu memang harus dipatuhi atau diikuti. Jadi nggak ada orang yang terhambat untuk mendapatkan hal positif ataupun tidak semuanya permasalahan muncul hanya karena aturannya yang banyak gitu ya. Bahkan aturan itu dijadikan sebagai pondasi pokok sebagai alur pedoman menjalankan standar operasional. Gitu ya, teman-teman. Makanya si C ini poinnya 5 dan dodol itu poinnya 4. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Kak, yang B nilainya berapa? Oke, berarti kakak tuliskan saja ya 5, 4, 3, 2, 1-nya ya. Oke, bisa. Untuk poin 3-nya itu ada di ayam. Poin 2-nya itu ada di bola. Dan 1 itu ada di entok. Oke ya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan untuk nomor 66? Oke, berarti kakak anggap sudah tahu ya, sudah paham.
Kita lanjut untuk nomor 67. Nomor 67 itu yang mendapatkan poin 5 adalah ayam. Dan poin 4 itu ada di dodol. Lalu C, B, dan E. Ini bagaimana Kak cara penyelesaiannya? Perhatikan. Di sini yang disampaikan di dalam soal adalah kamu itu hanya takut dan hanya merasa tidak enak. Contohnya nih, kamu disuruh presentasi di depan seluruh senior. Berarti ada rasa, ih nggak enak nih, aku kan masih junior gitu. Perasaan nggak enak lah, takut nggak sopan dan lain-lain. Berarti tidak membahas terkait kemampuan diri. Oke, maka jawaban yang tepat adalah yang ayam. Saya yakin dengan kemampuan yang dimiliki dan berusaha memberikan presentasi yang terbaik. Kak, tapi berusaha itu nggak boleh karena dia masuknya ke kategori keraguan. Perhatikan, kalau kita lihat di soal 67, itu adalah jenis soal dengan opsi jawaban negatif semuanya. Maksudnya gimana Kak? Kita lihat satu-satu. Yang A, saya yakin dengan kemampuan yang dimiliki dan berusaha. Berarti ada kata berusahanya. Ya. Lalu yang B, saya yakin dengan persiapan yang matang presentasi saya akan berhasil. Ada kata akannya, akan pun masuk ke dalam kategori kata keraguan. Yang C, saya yakin semuanya akan baik-baik saja dan tetap berusaha memberikan presentasi yang baik. Ada kata berusahanya lagi. Yang D, saya berlatih dahulu dengan atasan agar dievaluasi kekurangan dalam presentasi. Di sini salahnya karena ingat dalam segitiga bekerja kalian nggak bisa sembarangan langsung lapor ke atasan kalau tidak berkaitan sama keuangan dan keamanan. Gitu ya. Dan satu lagi di D itu ada kategori agar. Agar itu masuknya ke dalam kata prasyarat. Lalu yang E, saya tetap fokus memberikan presentasi yang baik. Itu berarti salahnya karena dia bertentangan dengan konsep soal. Gitu ya. Makanya jawaban yang paling benar di antara A, B, C, D, E adalah yang ayam. Yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Gitu. Nomor 67. Adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Adakah? Tidak ada? Oke, kita lanjut untuk nomor 68. Nomor 6, sebentar ya. Nomor 68 itu jawaban yang tepatnya adalah E. Lalu poin 4-nya ada di ayam, poin 3-nya itu di D, poin 2 di B, dan satunya itu C. Oke ya teman-teman? Maka perhatikan, kenapa bisa di nomor 68 itu terkait dengan entok poin 5-nya. Nah, perhatiin teman-teman. Di sini, karena kamu berada dalam satu kesatuan kelompok atau tim, dan salah satu anggota di tim tersebut itu tidak bisa menghadiri karena ada keadaan yang darurat, yaitu bencana, gitu ya. Lalu, yang harus kamu lakukan apa? Nah, perhatikan teman-teman. Kalau konotasinya adalah tim, berarti beberapa orang memegang tugasnya masing-masing. Paham ya? Beberapa orang memegang tugasnya masing-masing. Sehingga ketika teman-teman tidak mendapatkan kehadiran salah satu anggota, nggak bisa langsung mengambil alih tugasnya. Tetapi harus dicek lagi. Ya, evaluasi lagi. Maka jawaban yang tepat adalah mempelajari situasi yang terjadi, kemudian mengevaluasi pengerjaan tugas yang akan dikompetisikan. Nggak bisa langsung asal sembarang ambil aja tugasnya atau dikasih-kasih aja ke orang-orang yang lain tugas-tugasnya. Oke? Paham? Untuk nomor 3, teman-teman? Paham? Adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Paham. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nomor 69. 69 itu poin 5-nya ada di dodol, poin 4-nya entok, poin 3-nya ada di A,
poin 2-nya ada di C, dan poin 1-nya ada di B. Nah, perhatikan teman-teman, konotasi di soal. Pimpinan menugaskan Anda sebagai pemimpin upacara. 17 Agustus di kantor minggu depan. Anda bertanggung jawab untuk mempersiapkan petugas upacara lainnya. Oke, ingat, kamu punya wewenang untuk mencari petugas lainnya. Petugas lainnya apa? Misalnya yang bawa baki, ya yang bawa bendera, terus pembinanya siapa, terus yang bawa dirjennya, ya siapa, terus yang jadi paduan suaranya siapa. Itu termasuk salah satu bagian dari keanggotaan untuk petugas upacara. Maka jawaban yang paling tepat adalah dodol. Mengajak semua rekan untuk berdiskusi siapa yang akan dipilih. Berarti melakukan tindakan komunikasi secara dua arah, musyawarah. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya kalian ketemu sama soal yang seperti ini, maka pilih jawaban yang menunjukkan kalian mampu melakukan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dilakukan antar dua orang atau lebih, bukan kamu yang sekedar menunjuk saja. Gitu ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang dodol, dan empatnya ada yang dientok. Menawarkan kepada semua rekan siapa yang mau menjadi petugas upacara. Loh Kak, kenapa nggak bisa yang A? Jawabannya, mengajak semua rekan untuk berpartisipasi menyiapkan upacara tersebut. Nah, kalau yang A itu kurang tepat karena dia berada di luar konteks soal. Karena soal permasalahannya adalah segala sesuatu yang berkaitan sama petugas upacara, bukan hanya sekedar menyiapkan kegiatan upacaranya. Gitu ya. Perhatikan teman-teman, nanti teman-teman akan ketemu yang namanya, Kakak izin tulis di sini ya biar nampak ya. Nih polanya. Tindakan nyata, solusi jangka panjang, solusi jangka panjang, dan masalah selesai. Perhatikan teman-teman, masalah selesai di sini berarti tidak jauh-jauh dari konsep soal. Konteksnya dipahami lagi, konteks soal. Oke, kita lanjut. Oh, sebelum dilanjut, nomor 69. Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang E gimana, Kak? Oke. Kalau yang ento, itu kamu langsung yang ngomong. Kak, kakak mau nggak, Kak, jadi petugas upacara? Berarti kamu yang menawarkan. Sedangkan kalau yang dodol, itu kamu ngajak semua rekan untuk diskusi. Anggap ya, berarti kamu mengumpulkan semuanya. Kak, kita mau melakukan upacara. Siapa di sini yang mau untuk melakukan atau terlibat dalam petugas upacaranya gitu. Kalau menawarkan berarti kamu orangnya. Satu-satu kamu tanya. Sedangkan kalau diskusi, kamu kumpulkan, baru dilakukan secara musyawarah mufakat. Gitu dia. Ini panggilannya apa? Cornelia? Cornelia, kakak Cornelia. Oke. Kira-kira gimana, paham? Nomor 69, aman? Oke, kita lanjut ya. Nomor 70. Nomor 70 itu, poin 5-nya ada di bola, lalu ada di entok, lalu ada di ayam untuk poin 3, poin 2-nya di C, dan poin 1-nya di D. Perhatikan teman-teman, jangan sampai salah ya. Tindakan nyata solusi jangka panjang, ini saya hapus aja deh, takut teman-teman salah paham bacanya. Bentar ya. Panjang. Masalah selesai berdasarkan konteks soal. Jangan lupa konteks soalnya. Karena banyak sekali kekeliruan, teman-teman pilih jawaban paling bagus, udah positif, padahal bukan itu yang ditanya di soal. Ya, perhatikan, nomor 70 ini adalah soal yang wajib untuk dibaca. Bulan depan, sekolah Bora kedatangan tamu dari sekolah lain dalam rangka studi banding.
Bora ditunjuk sebagai penanggung jawab, berarti kamu berada pada posisi bos atau manajer, gitu ya, karena kamu menanggung jawabi kegiatannya. Untuk mempersiapkan perwakilan dari setiap ekskul untuk menampilkan kreasi sesuai dengan bidang ekskul masing-masing. Di saat yang bersamaan, ada 3 ekskul yang harus mengikuti perlombaan di luar sekolah. Sebagai penanggung jawab, sebaiknya Bora akan kalau di A, mengajak semua ekskul agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan studi banding tersebut. Berarti menyalahi konteks soal. Nih, menyalahi konteks soal. Karena di soal udah disebutkan nih, udah dinotiskan bahwa ada 3 ekskul yang nggak bisa ikut. Karena mereka mau ikut lomba. Yang B, meminta setiap ketua ekskul untuk mempersiapkan penampilan dari anggotanya. Yang C, mengatakan kepada ekskul yang akan mengikuti perlombaan agar fokus untuk kompetisi mereka. Yang C pun kurang tepat karena menyalahi konteks soal. Sebab di situ ada 2 permasalahan. Satu, yang mau menampilkan hanya satu permasalahan, maaf, satu permasalahan yaitu berkaitan sama kegiatan studi banding. Sedangkan yang satunya lagi, si 3 ekskul yang mau ikut lomba itu hanya sebagai pengantar soal. Dia bumbu-bumbunya, jangan sampai terkecoh ya teman-teman. Terkait dengan itu, teman-teman bisa melakukan pembiasaan, sering-seringlah untuk ikut TO dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa terbiasa membedah isi makna soal. Lanjut, yang D tidak mengikut sertakan ekskul yang akan mengikuti perlombaan dan mengatakan untuk fokus pada kompetisi mereka. Sama kayak yang C dan A, di luar konteks soal. Lalu yang E mengadakan rapat dengan perwakilan setiap ekskul untuk mendiskusikan kesiapan mereka dalam menyambut tamu dari sekolah lain. Nah, yang paling membuat bingung, teman-teman pasti bilang, loh Kak, apa bedanya yang B sama yang E? Gitu ya. Perhatikan, ada bahasa yang cukup signifikan. Kalau yang B, kamu langsung mengarahkan ketua timnya untuk mempersiapkan penampilan. Jadi langsung disuruh untuk mempersiapkan latihan gitu. Sedangkan kalau yang E mengadakan rapat dengan perwakilan untuk mendiskusikan kesiapan. Berarti hanya sekedar menanyakan kesiapannya aja. Gimana? Kalian siap nggak untuk melakukan kegiatan penampilan studi banding? Maka jawabannya kurang tepat. Yang melakukan tindakan nyata secara langsung adalah di poin B. Oke? Paham teman-teman? Untuk nomor 70 adakah yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Oh, paham Kak. Oke, mantap. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa ya guys, tanya aja. Oke, kita lanjut untuk nomor 71. Kakak tuliskan dulu, nomor 71 itu poin 5-nya adalah bola. Poin 4-nya itu ada di ayam. Lalu poin 3-nya di C, poin 2-nya E, dan poin 1-nya di D. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau kalian mendapatkan soal yang berkaitan sama hal-hal seperti ini nanti akan ketemu ya waktu kalian ngerjakan soal psikotes nanti. Kan kita berharap kalian lulus ya di tahun ini. Nomor 71 itu adalah contoh soal yang nantinya di psikotes SKB itu ada muncul, tapi dengan penggunaan bahasa yang berbeda. Ya, kakak bacain dulu. Anda merupakan seorang siswa yang sangat pandai di kelas. Anda terkenal sebagai murid yang berprestasi dan selalu menjadi juara kelas. Pada semester ini, peringkat Anda menurun karena sedang ada masalah keluarga. Saat guru bertanya alasan mengapa prestasi Anda menurun, maka Anda akan carilah jawaban atau jawablah pertanyaan yang bentuknya seperti itu dengan sesuatu yang mengarah pada sudut pandang positif. Oke, teman-teman? Bukan berarti teman-teman kakak arahkan untuk bohong. Kenapa Kak? Kenapa saya nggak bisa bilang langsung kalau saya tuh ada masalah keluarga? Nah, konteksnya seperti ini teman-teman. Kalau kalian bekerja atau hidup dalam lingkungan sosial, jangan sampai orang-orang itu memaklumi diri kalian sendiri. Berarti seolah-olah kalian membutuhkan simpati orang dalam berkehidupan. Maka carilah jawaban yang menunjukkan kalian mampu untuk meregulasi emosi. Jadi setiap ada permasalahan, kalian sudah mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya dan kenapa itu terjadi. Gitu ya teman-teman. Maka jawaban yang tepat adalah yang bola. Saya akan mengatakan saya harus belajar lebih giat lagi. Berarti sudah ada solusi dalam permasalahan yang ada. Yang kalian pandang adalah konotasi positifnya, bukan konotasi negatifnya. Gitu ya.
Terus ada nih yang nanya, Kak, kenapa nggak yang A? Saya ngatain kalau saya baik-baik aja. Kalau kamu jawab saya akan mengatakan bahwa saya baik-baik saja, berarti itu kode bahwa kamu nggak baik-baik aja. Oke, jadi jangan salah paham atau jangan salah memahami konteks diksi dalam bunyi bahasa di soal maupun opsi jawaban. Gitu. Aman? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada? Oke, aman Kak katanya. Mantap. Kita lanjut untuk soal nomor 72. Kakak tuliskan dulu. Nomor 72 itu jawabannya adalah entok 70 maaf. Entok itu poin 5, ayam itu poin 4, D-nya 3, lalu C-nya 2 dan B-nya 1. Oke, perhatikan teman-teman. Kenapa jawabannya adalah entok? Jangan sampai salah ya. Teman-teman kadang kurang bisa membedakan mana yang tindakan nyata sama tindakan langsung. Tindakan langsung itu bukan berarti tindakan nyata. Contoh ya, rekan kerja kamu terjatuh ya saat mengangkat barang bawaan. Maka yang kamu lakukan A, membantunya, B, segera membantunya. Kalau teman-teman menjawab B, segera membantunya, berarti teman-teman belum berada pada proses membantu, tetapi masih akan membantu. Oke ya, paham ya? Sama kayak di soal nomor 72 ini. Di A ada kata langsung. Langsung mengambil alih. Konotasinya kurang baik. Oke? Karena dia adalah tindakan langsung, bukan tindakan nyata. Satu lagi, perhatikan teman-teman. Nih ya. Kalau misalnya teman-teman ketemu sama bentuk soal terkait dengan profesional, lalu jejaring kerja, lalu pelayanan publik, maka cara menjawab yang paling efektif itu perhatikan konsepnya. Ada SOP, lalu wewenang, dan yang terakhir ada hak kewajiban. Oke, nih ya, ada tiga kategorinya. Oke, SOP itu adalah standar operasional yang dia biasanya akan selalu menetap. Gunanya untuk apa? Untuk menjadi pedoman atau panduan dalam melakukan kegiatan pelayanan dalam bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada wewenang. Wewenang di situ adalah hal-hal yang berkaitan sama tupoksi pekerjaan, berarti kewajiban. Ya, kalau di A mengambil alih untuk memberikan informasi yang diperlukan pelanggan, berarti kamu menyalahi konsep ini. Wewenang. Karena bukan bagian kamu untuk melayani pelanggan yang sedang dilayani oleh rekan kerja kamu. Berarti kamu menyalahi konteks wewenang itu sendiri. Makanya yang A itu kurang tepat. Dapat poin 4. Sedangkan yang E menjawab pertanyaan pelanggan tersebut dengan ramah. Kamu menjawab pelanggannya, bukan berarti kamu mengambil alih. Kalau mengambil alih, berarti kamu suruh teman kamu, udah nggak apa-apa, biar aku aja yang melayani. Tapi kalau menjawab dengan ramah, berarti kawan kamu ada di sebelah, kamu yang tanggapi sebentar. Iya ibu, sebentar ya bu, akan diurus gitu. Tetap yang menjalankan tugasnya adalah si rekan kerja kamu yang sedang melayani. Gitu ya teman-teman. Paham kah? Kenapa bisa nomor 72 itu entok jawabannya? Aman? Aman? Tidak aman? Oke. Karena tidak ada yang jawab berarti konteksnya aman. Oke, makasih Intan dan Said.
Oke, kita lanjut ya. Nomor 73. Nah, nomor 73 ini adalah salah satu soal yang kakak lingkarkan. Kenapa kakak lingkarin? Karena sebenarnya soalnya memang agak sulit untuk dipahami diksinya. Jadi kita bedah sama-sama. Kalau masih nggak paham, silahkan ditanya lagi. Oke teman-teman, karena ini ruang kalian, disediakan untuk kalian. Sulit kali kak, sulit kali memang kan? Nah kita diskusikan di sini. Oke, nomor 73 itu jawabannya adalah A, empatnya itu D. Tapi maaf teman-teman, nanti saya tuliskan lagi poin 321-nya karena saya kurang teringat. Nomor 73 ini kayak saya agak ketukar poin 32 dan satunya. Tapi untuk poin 5 dan 4-nya ada di A dan D. Nanti saya tuliskan dan difotoin untuk kirim ke teman-teman. Oke? Lihat ya, Anda merupakan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Saat PPDB dimulai, terjadi kesalahan dalam pemberian soal bagi peserta didik baru yang membuat beberapa guru protes. Maka tindakan Anda, Kak, kenapa ini jawabannya A? Gitu ya. Kenapa ini jawabannya A? Karena, perhatikan, di soal itu udah dikasih kuncinya, kata kuncinya. Di sini yang salah adalah pemberian soal. Pemberian soal. Berarti soalnya yang salah. Oke? Kenapa nggak diganti aja materi soalnya? Kenapa tidak D yang dapat poin 4? Jawabannya adalah yang salah soalnya, bukan materinya. Oke? Maka yang harus dilakukan adalah mengutus seseorang untuk merevisi soal. Karena kuncinya di situ adalah soalnya yang salah. Oke ya? Terus Kak, kenapa nggak B? Ingat, penundaan itu tidak boleh dilakukan. Selagi masih bisa dikerjakan, silakan dikerjakan tanpa melakukan penundaan. Oke, karena nggak mungkin kalau misalnya ada yang mau daftar sekolah karena salah soal, Bu nggak apa-apa besok lagi datang ya Bu, soal kami salah. Nggak mungkin, karena merugikan orang lain. Terus kalau yang C meminta maaf kepada seluruh peserta karena ujian akan diundur, itu pun sama, berarti melakukan penundaan. Merugikan banyak orang. Kalau yang D tadi udah kakak jelasin, sedangkan yang E memerintahkan pengawas ujian untuk menjelaskan kepada peserta mengenai keadaan yang sebenarnya. Yang E itu poin 1, kakak ketukar kayaknya di poin 2 dan 3, tapi E itu poin 1. Kenapa kak poin 1? Karena tidak menyelesaikan masalah dan tidak ada solusi. Ingat, berarti dia tidak memenuhi dua tahapan ini. Oke, nggak ada solusinya, nggak ada penyelesaian masalahnya. Gitu. Kira-kira paham nggak maksud nomor 73? Untuk Intan deh, tadi Intan seru nih, dia respon sulit Kak katanya. Paham, oke, Intan udah paham. Yang lain, yang lain nih, udah paham? Beda D sama A apa Kak? Oke, belum Kak kata Vivi ya. Oke, satu-satu ya. Kakak jelaskan dulu untuk D sama A. Kalau yang D, materi soalnya yang diganti. Kalau yang A, soalnya yang direvisi. Contoh ya, TKP itu kan ada 6 materi. Pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK profesional, sama anti radikalisme. Yang salah adalah soalnya. Kalau kakak ganti materi, berarti keseluruhannya harus kakak ganti. Gitu, Shiva, bedanya. Makanya yang D itu ada kata materi soal, sedangkan yang A soalnya. Contoh ya, yang salah itu misalnya nomor 1 sampai nomor 10. Berarti kakak tinggal revisi nomor 1 sampai nomor 10. Kalau kakak ganti materinya, berarti semuanya kakak ganti. Gitu, kakak ubah materinya. Paham kak? Oke, mantap ya. Mantap ya. Mantap ya. Vivi udah paham ya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita lanjut untuk soal nomor 74. Nah, kakak tuliskan dulu. Nomor 74 itu A poin 5, C itu poin 4, B-nya poin 3, E-nya poin 2, D-nya poin 1. Nah, ini ya. Ini sama kayak soal nomor 66. Oke, dia nanya tentang apa yang paling negatif atau apa yang paling positif. Perhatikan, manakah di bawah ini sikap yang kurang menunjukkan profesionalisme? Nih guys, yang kakak tulis, SOP wewenang hak kewajiban. Oke, SOP wewenang hak kewajiban. SOP itu isinya pedoman atau panduan. Berarti
ada job desk di dalamnya. Ya, ada job desk. Berarti tanggung jawab melaksanakan bukan job desk itu apa bahasa Indonesianya? Tugas tugas masing-masing gitu ya. Makanya kenapa si A itu poin 5 paling tinggi dia. Karena urutannya ada SOP, wewenang, hak, kewajiban. Gitu ya. Sedangkan yang C itu menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai dengan arahan. Kalau misalnya sekedar tidak sesuai dengan arahan, bisa dikonotasikan kepada hal yang nanggung. Arahan yang gimana gitu kan. Tapi kalau job desk udah pakem dia. Berarti tuntutan pekerjaannya. Gitu ya. Lalu untuk yang B, sering menunda penyelesaian tugas. Sering menunda penyelesaian tugas itu memang tidak profesional, tapi enggak terlalu berdampak sangat besar. Sedangkan kalau job desk itu udah apa? Menjadi bagian di dalamnya keseluruhannya. Misal nih, job desk-nya kerja dari jam 10 sampai jam 5 sore misalnya. Karena dia nggak ngikutin atau nggak bertanggung jawab sama job desk-nya, setiap jam berapa ya? Pokoknya belum jam pulang, dia udah pulang misalnya. Tugasnya nggak diselesaikan. Jadi udah jadi satu kesatuan di dalam satu poin, yaitu di A. Gitu ya, teman-teman. Kira-kira nomor 74, adakah yang mau ditanyakan, teman-teman? Paham? Paham? Tidak paham? Oke, paham. Paham ya? Lanjut, nomor 75. Ini pun nomor 75 sama kayak nomor 73. Kakak lingkari karena penggunaan bahasanya agak terlalu sulit untuk dipahami, gitu ya. Kakak tulis dulu. Untuk nomor 75, itu kuncinya adalah A, lalu C, poin 3-nya itu ada di E, poin 4-nya, maaf, poin 2-nya itu ada di B, dan poin 1-nya ada di D. Nah, nomor 10 ini ketuker ya guys. Jadi harusnya B itu dikunci poin 1. Sedangkan yang D itu dikunci poinnya 2. Jadi ketukar. Nih ya, yang Kak lingkari berarti beda sama kunci yang dikirim. Oke? Jadi harusnya itu A, C, E, B, dan D. Kakak kasih penjelasannya. Kenapa sih Kak? Perhatiin. Selama 2 hari ini, Alia terjangkit virus di tempat kerja yang menyebabkan ia tidak bisa bekerja. Ia tidak masuk bekerja. Namun ia merasa tetap harus menyelesaikan tugas sebagai bentuk profesionalitas. Apa tindakan yang sebaiknya Alia lakukan? Oke. Jawaban yang tepat itu adalah A, mengonsumsi obat agar segera pulih dan kembali bekerja seperti biasanya. Berarti yang dia lakukan adalah inisiatif untuk memperbaiki kondisi diri. Gimana ceritanya? Aku harus berobat, aku harus sembuh. Ya, berarti ada tindakan nyata yang dia lakukan. Oke? Lalu, kalau yang C dengan poin 4 tetap berkoordinasi dengan rekan dalam menyelesaikan tugas. Berarti dia masih melakukan komunikasi dengan kawan-kawannya yang ada di kantor. Sudah sampai mana? Apa yang masih butuh dikerjakan? Apa yang harus dilakukan? Saya masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, misalnya. Berarti komunikasi antar timnya itu masih intens dilakukan. Oke, teman-teman. Lalu yang E itu kenapa bisa dapat poin 3? Bekerja sama dengan rekan di kantor dalam penyelesaian tugas. Yang E itu kenapa poin 3? Karena perhatiin, diksi di soal menyebutkan bahwa Alia itu udah 2 hari nggak masuk kerja. Berarti dia mengalami penundaan pekerjaan selama 2 hari. Kalau bekerja sama dalam penyelesaian tugas bersama dengan rekan di kantor, berarti kamu memaksa rekan kamu yang ada di kantor untuk mengikuti alur kerja kamu yang mundur selama 2 hari. Padahal kawan kamu di kantor sudah sampai, misalnya udah sampai J, kamu masih di B. Kamu berharap teman-teman kamu bisa bantu kamu untuk kerjain lagi ke B. Itu ya, kenapa si E itu dapat poin 3. Selanjutnya, kenapa bisa B itu dapat poin 2?
Kenapa yang B itu bisa dapat poin 2? Mengerjakan pekerjaan dari rumah selama ia sakit. Setelahnya ngapain? Kalau dia cuma selesaiin pekerjaan di rumah, nggak ada komunikasi. Kecuali tadi di B itu bahasanya seperti ini. Mengerjakan pekerjaan dari rumah selama ia sakit melalui daring. Kalau daring berarti setiap tugas yang dikerjakan langsung dikirimkan. Ada feedbacknya gitu ya teman-teman. Lalu yang D itu dapat poin 1 karena perhatikan. Kalau kamu sesama karyawan nggak boleh sembarangan untuk melakukan tindakan meminta atau menyuruh. Gitu teman-teman. Pahamkah nomor 75? Pahamkah? Atau masih harus dijelaskan lagi? Nggak apa-apa. Oke, oke, mantap. Paham semua ya? Kita lanjut untuk nomor 76. 76 itu, oh ya, teman-teman, yang kakak lingkari itu adalah jawaban yang eh, ada yang berbeda sama kunci. Oke ya, teman-teman. Lanjut, 76 itu 5-nya ada di D, 4-nya E, lalu 3-nya C, 2-nya ada di B, dan 1-nya ada di A. Oke, perhatikan teman-teman. Yang D itu dapat poin 5 karena pertama, kamu melakukan tindakan untuk mengapresiasi. Ya, berterima kasih, berarti itu bentuk apresiasi atas kritikannya dan menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Berarti kamu melakukan tindakan untuk evaluasi, ya, penerimaan. Menerima kondisi yang ada, lalu dilakukan evaluasi untuk perbaikan setelahnya. Makanya dia dapat poin 5. Yang B itu kalau dia bilang mengerjakan di rumah dengan daring itu bisa poin 5, Kak. Ya, kalau nomor 75 tadi seandainya ada kata daring di dalamnya itu dapat poin 5. Ya, salahnya di B itu karena tidak ada poin, nggak ada bahasa daringnya. Jadi istilahnya dia ngerjain aja gitu di rumah. Tapi nggak tahu apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara penyelesaian atau feedback dari tugas yang dia selesaikan. Gitu, Said. Aman? Oke, kita lanjut lagi untuk nomor 76. Sedangkan kalau yang E menerima kritik tersebut kemudian meneruskannya kepada pihak yang menjamin kualitas produk di perusahaannya. Berarti kamu cuma sekedar menerima kritik, kritikannya nggak kamu apa-apakan, langsung kamu lempar ke yang buat produknya. Berarti kamu lepas tanggung jawab di situ. Padahal kamu pun terlibat di dalam kegiatan untuk pameran promosinya. Ya, jangan sampai memilih jawaban yang blunder. Blunder itu berarti jadi bumerang buat kamu. Meskipun konotasinya baik di dalamnya. Oke, nomor 76. Adakah yang mau ditanyakan teman-teman? 76? Aman? Tidak ada Kak? Aman. Oke, mantap ya. Kita lanjut nomor 77. 77 itu poin 5-nya ada di Ento, poin 4-nya ada di Dodol, poin 3-nya ada di bola, poin 2-nya ada di ayam, dan satunya ada di cantik. Oke. Kenapa nomor 77 itu poin 5-nya ada di E? Kita perhatikan soalnya. Selama ini Anda merasa bahwa pelayanan unit kerja Anda baik-baik saja. Berarti berdasarkan perspektif kamu, bukan dari kenyataan yang ada. Ya, jangan jawab pertanyaan berdasarkan perspektif pribadi atau tanggapan pribadi. Itu kurang tepat ya, teman-teman. Lanjut. Tetapi ternyata masih ada yang memberikan keluhan. Apa yang Anda lakukan? Maka ketika ada keluhan, lagi-lagi harus dilakukan evaluasi. Kamu cari tahu dulu, loh keluhannya, loh selama ini baik-baik aja, kenapa ada keluhan? Maka kamu harus cari tahu dulu keluhannya di bagian mana, baru bisa kamu perbaiki. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk buat program baru. Makanya kenapa yang B itu mempersiapkan program baru agar bisa diterapkan dan membuat pelayanan menjadi lebih baik, itu kurang tepat dengan poin 3. Kenapa? Karena nggak tahu masalahnya apa,
dan nggak tahu permasalahannya di bagian mana, tiba-tiba langsung buat program baru. Sedangkan proses pembuatan program baru itu berkaitan sama SOP. Ingat, SOP itu panduan, panduan dasar. Panduan dasar tidak bisa langsung tiba-tiba diubah atau diganti. Oke, tanpa adanya evaluasi. Gitu teman-teman. Adakah lagi yang mau ditanyakan? Nomor 77, aman? Aman teman-teman? Aman, aman, aman? Oke, aman semua ya. Kita lanjut untuk nomor 78. Kalau teman-teman agak kesulitan ketik atau em, apa namanya? Sulit lah untuk ngetik, boleh dihidupin kok mic-nya. Tapi mohon untuk kondusif ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nomor 78. 78 itu poin 5-nya ada di bola, poin 4-nya ada di dodol, poin 3-nya ada di C, poin 4-nya itu maaf, poin 2-nya itu ada di E, dan poin 1-nya itu ada di A. Kenapa bisa B itu poin 5? Kita perhatikan soalnya. Menurut Retno, prosedur pelayanan di tempat kerjanya yang baru kurang efektif. Lagi-lagi berarti berdasarkan perspektifnya pribadi. Urutan layanan dilakukan berdasarkan tumpukan berkas sehingga konsumen saling berebut. Namun petugas layanan lain sudah terbiasa dan nyaman dengan situasi tersebut. Apakah yang sebaiknya Retno lakukan? Perhatikan, karena kamu berada pada kondisi karyawan ya di bawah segitiga, maka yang harus kamu lakukan apa? Kamu tawarkan dulu idenya. Pak, gimana kalau misalnya kita lakukan sistem antrian secara penomoran. Jadi nanti setiap yang datang ambil nomor dulu, baru bisa melakukan pelayanan. Nah, terlepas dari diterima atau tidaknya penawaran yang kamu berikan itu di luar dari tanggung jawab kamu. Ingat, wewenang. Ya, ingat wewenang, berarti tupoksi pekerjaan atau kewajiban masing-masing orang dalam menjalani tugasnya. Sedangkan yang dodol meyakinkan atasan dan rekan kerja bahwa penggunaan nomor antrian akan lebih efektif. Yang dodol itu salah karena konteks meyakinkannya tidak ada. Meyakinkan. Caranya gimana? Cara meyakinkannya? Kan nggak mungkin kamu langsung tunjukin, kan betul Pak, bisa pakai nomor antrian lebih efektif misalnya. Jadi kamu harus menentukan konsep itu dengan ini. Tindakan nyata, solusi jangka panjang, masalah selesai. Tapi jangan lupakan itu. SOP, wewenang, dan hak kewajiban. Oke? Kira-kira nomor 78. Adakah teman-teman yang mau tanya? Atau diskusikan? Tidak ada? Oke, paham. Ya, kita lanjut untuk nomor 79. Nomor 79 itu E dapat poin 5, D dapat poin 4, C-nya dapat poin 3, B dapat poin 2, dan A dapat poin 1. Kak, kenapa E? Nomor 79. Perhatikan teman-teman. Lagi-lagi, karena kamu berada posisi di atas, di bos, berarti yang harus kamu lakukan adalah apresiasi dulu. Tanggapan, kritik, atau saran yang diberikan oleh orang lain. Ya, jadi apresiasi dulu. Komunikasi efektif. Oke? Baru kamu ngambil tindakan nyatanya, yaitu bentuk diskusi untuk memperbaiki hubungan dengan para karyawan. Para karyawan berarti seluruh karyawannya. Sedangkan kalau yang dodol, mengajak seluruh karyawan untuk mendiskusikan suasana kerja yang nyaman bagi semua pihak. Kalau kita bayangkan dalam kehidupan nyata, berarti kamu abaikan dia yang melakukan kritikan. Langsung aja, yaudah jadi gimana nih biar nyaman suasananya. Ya, berarti salah satu bentuk kayak lagi nyinggung dia gitu. Yaudah gimana nih? Apa kira-kira yang bisa buat kalian nyaman dengan saya atau nyaman bekerja bersama saya? Gitu. Jadi harus apresiasi dulu. Kak, gimana kalau misalnya
Ada pilihan jawaban yang bunyinya seperti ini. Mengucapkan terima kasih kepadanya, kayak di B. Mengucapkan terima kasih karena sudah berkata jujur dan berterus terang kepadanya. Itu merupakan tindakan tak nyata, karena cuma sekedar terima kasih. Oh iya, makasih ya, kamu udah bilang kalau kamu nggak suka sama saya, misalnya. Ya, berarti di situ tanpa disadari kamu hanya menanggapi apa yang dia sampaikan, tapi tidak menyelesaikan permasalahannya. Ya, kenapa dia bisa nggak suka? Itu kamu nggak melakukan tindakan diskusi itu sendiri. Gitu ya, teman-teman. Jadi perhatikan, ingat yang sudah saya jelaskan. Tindakan nyata, tak nyata, solusi jangka panjang. Ya, dia sebenarnya ada tiga, tindakan nyata, tak nyata, sama pernyataan. Tapi pernyataan itu biasanya yang paling rendah konotasinya. Oke, pahamkah teman-teman untuk nomor 79? Oke, mantap. Kita lanjut untuk nomor 80. Nah, nomor 80 ini juga ada sedikit perubahan ya, teman-teman. Di kuncinya ada perbedaan dengan kunci. Tapi bukan di poin 5-nya. Perubahan di kunci itu di poin 2, 3, dan 1. Gitu ya. Berarti 5 dan 4-nya masih aman. Poin 5-nya itu ada di bola, poin 4-nya ada di dodol, poin 3-nya ada di ayam, poin 2-nya ada di entok, dan satunya ada di cantik. Oke, kita perhatikan. Sebelumnya kakak mau kasih tahu ke teman-teman, kalau kalian ketemu sama bentuk soal yang kayak nomor 80, perhatikan. Kalau disinggung, kalau disinggung di dalam soal, disinggung tuh berarti ada di notis di dalam soal, dikatakan atau dijabarkan di dalam soal terkait dengan orang-orang atau individu yang berada dalam kelompok prioritas atau kelompok rentan seperti ibu hamil, kakek-kakek atau lansia, lalu ada disabilitas dan yang terakhir itu anak-anak. Biasanya anak-anak masuk juga dalam kelompok prioritas. Kalau di dalam soal itu disebutkan bahwa mereka mengalami kesulitan, baik keempat-empatnya atau salah satu di antaranya, maka harus duluankan mereka. Karena ingat, namanya juga kelompok prioritas. Makanya kenapa di nomor 80 itu jawabannya adalah bola. Mengatur ulang antrian dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Kenapa Kak? Kita lihat soal. Di soal ada sebutan atau ada penjabaran terkait dengan beberapa warga lansia. Berarti cukup banyak ya, beberapa warga lansia tampak mulai lelah menunggu. Oke, berarti ada kondisi yang mengharuskan kelompok prioritas itu didahulukan. Gitu teman-teman, nomor 80. Baru selanjutnya, Dide berkoordinasi dengan atasan. Loh Kak, kenapa bisa langsung lompat ke atasan? Karena ingat, kejadian di dalam soal nomor 80 itu berkaitan sama keamanan. Keamanan orang yang sedang dilayani. Gitu ya. Amankah nomor 80? Aman teman-teman? Oke, kata Said aman. Mudah-mudahan yang lainnya juga aman ya. Teman-teman kalau mau tanya nggak apa-apa kok. Oke, kita lanjut untuk nomor 81. 81 itu poin 5-nya ada di C, 4-nya ada di E, 3-nya ada di dodol, 2-nya ada di A, dan satunya ada di bola. Nah, perhatikan. Seorang warga mengeluh di media sosial tentang pelayanan di instansi tempat Anda bekerja. Komentarnya menjadi viral dan mengundang berbagai macam tanggapan. Apa sikap Anda sebagai bagian dari tim pelayanan? Nah, perhatikan. Lagi-lagi, kamu harus melakukan evaluasi ketika ada kritik dan saran atau tanggapan yang masuk, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Nggak bisa langsung melakukan pelaporan, ya, ataupun melakukan bentuk klarifikasi. Nih ya, kenapa si B itu dapat poin 1? Perhatikan teman-teman. Ini kan kalau misalnya ada kritik yang terjadi di media sosial, itu adalah bola panas. Oke? Ruang yang dijadikan sebagian orang untuk melakukan tindakan pro dan kontra. Berarti ada tanggapan di dalamnya. Bisa saja memihak kamu atau bisa saja memihak yang membuat konten. Gitu ya. Maka, kalau kamu menyampaikan klarifikasi resmi secara sopan dan terbuka, meskipun ada kata sopan dan terbuka,
Berarti kamu merasa bahwa yang kamu lakukan itu benar, ada di konten yang lagi dibahas panas-panasnya. Khawatirnya bukan malah menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah yang lebih besar. Hati-hati ya teman-teman. Jadi ASN itu konteksnya harus netral. Oke, solusinya jangka panjang. Hati-hati. Oke, makanya jawabannya adalah yang C. Melakukan mengevaluasi kebenaran keluhan tersebut sebagai masukan bagi perusahaan. Lalu yang E-nya adalah mengajak tim membahas strategi komunikasi publik yang lebih efektif. Oke, teman-teman. Adakah nomor 81 yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke Kak, katanya. Mantap. Kita lanjut untuk nomor 82. 82 ini juga salah di poin 4, 3, 2, dan 1. Yang 5-nya benar. Oke, Kakak tuliskan. Yang E itu dapat poin 5. Nah, B-nya dapat poin 4. 3-nya ada di A. 2-nya ada di dodol. 1-nya ada di cantik. Oke, kita bahas. Instansi Anda mendapat arahan untuk meningkatkan indeks kepuasan publik. Berarti diarahkan untuk melakukan peningkatan, ya, tentang kepuasan publik. Berarti bukan tidak memuaskan, tetapi disuruh untuk meningkatkan, ya, meningkatkan dari baik jadi sangat baik, misalnya, dari sangat baik ke unggul. Oke, maka langkah awal apa yang sebaiknya Anda ambil? Maka yang harus dilakukan adalah mengajak semua pegawai memperbaiki budaya kerja. Perhatikan teman-teman, budaya kerja di sini bukan hanya kerja-kerja-kerja, tapi segala hal yang berhubungan sama konotasi pekerjaan. Ada pelayanan di dalamnya, pembentukan atau penerapan fasilitas di dalamnya, dan kerja sama tim. Ingat, budaya kerja berarti sudah include semuanya di dalam. Oke, fasilitasnya bagus, pelayanannya baik, kerja sama timnya juga teratur. Oke, lalu kenapa B-nya dapat poin 4? Karena lagi-lagi kamu menganalisis data keluhan yang selama ini masuk melalui website instansi ataupun secara langsung. Di sini kurang tepatnya karena ada kata ataupun secara langsung. Kalau secara langsung itu kurang efektifnya karena yang nggak datang nggak bisa melakukan keluhan atau memberikan sebuah keluhan, gitu ya teman-teman. Sedangkan poin 3-nya melakukan survei kepuasan langsung kepada masyarakat. Itu pun nggak jelas surveinya dalam bentuk apa, website kah, pengiriman survei digital kah, atau yang lain-lainnya. Ya, jadi kurang kondusif atau efektif. Sedangkan poin 2-nya menyusun SOP pelayanan yang lebih sederhana. Lagi-lagi, SOP itu panduan, jadi nggak bisa sembarangan untuk diubah-ubah secara langsung, mendadak di tempat. Itu nggak bisa. Oke? Lalu, poin 1-nya membuat forum diskusi dengan perwakilan warga. Kalau perwakilan warga khawatirnya tidak menyeluruh, ya, untuk mendapatkan masukan atau kritik dan saran dari warga itu sendiri. Oke, kira-kira 82, adakah teman-teman yang mau ditanyakan? Izin bertanya Kak, kenapa nggak menanyakan langsung Kak, biar tahu cara meningkatkannya? Oke, lagi-lagi, kalau misalnya kamu melakukan penanyaan secara langsung, kayak di poin A, melakukan survei kepuasan langsung kepada masyarakat. Survei yang dilakukan khawatirnya tidak tersampaikan dengan baik kepada seluruhnya. Contoh nih, contoh. Dukcapil di Medan itu mau melakukan survei kepuasan. Nah, kalau misalnya dia cuma bilang melakukan survei kepuasan, caranya tidak dijabarkan, maka khawatirnya nggak tahu nih solusi konkretnya apa dan bagaimana. Terus Kak, kalau misalnya dijabarkan secara online dan secara langsung, bagaimana Kak? Kalau secara online, saya bingung kenapa nggak B Kak? Kan dia lihat datanya dari web atau langsung Kak, jadi siapapun bisa kasih keluhan. Oke, karena di sini meningkatkan indeks kepuasan publik, yang kalian lakukan perubahannya dulu. Setelah dilakukan perubahan, baru
kalian share surveinya, baru bisa kalian cek. Makanya yang dilakukan adalah mengajak semua pegawai memperbaiki budaya kerja. Sistem pelayanan diganti, lalu fasilitasnya diperbaiki, setelahnya baru dilakukan survei. Sama kayak kalau kalian mau melakukan perubahan perubahan apa ya, kebijakan misalnya, kayak Askia mau melakukan perubahan kebijakan yang harusnya diskusi itu dilakukan dari Senin sampai Jumat misalnya, dilakukan jadi Senin sampai Sabtu. Berarti perubahannya dulu kan yang dilakukan, perubahannya diterapkan, baru dilakukan survei. Apakah perubahan yang terlaksana atau yang diganti itu berdampak baik atau malah berdampak negatif kepada orang. Jadi ini adalah bentuk dasarnya. Baru dilakukan survei. Gitu teman-teman. Oke. Untuk tadi siapa yang di atas? Kak Ju atau Bang Ju? Aman? Oke, mantap ya. Jadi ini dasarnya dulu. Ya, baru nanti dilakukan proses survei gitu. Survei itu dilakukan tahapan keduanya atau tahapan ketiganya gitu. Makanya yang D itu menganalisis data keluhan yang selama ini masuk. Dilakukan analisis di dalamnya gitu. Lanjut, nomor 83. Nomor 83 ini salahnya itu ada di poin 54321. Nah, ini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan ya teman-teman. Karena ini perubahannya cukup signifikan. Untuk nomor 83, itu poin 5-nya E, poin 4-nya itu ayam, poin 3-nya itu C, poin 4-nya B, poin poin 4, poin 2-nya B, poin 1-nya itu dodol. Oke. Perhatikan ya, teman-teman. Anda melihat seorang rekan kerja yang memperlakukan warga kurang sopan karena ia terburu-buru. Apa yang Anda lakukan? Harusnya dikunci B kan? Poin 5-nya. Kenapa diganti? Karena bahasanya agak kurang sesuai sama konteks soal. Tiba-tiba jawaban B itu menyebutkan membantu menenangkan warga sambil memperbaiki situasi yang ada. Padahal di soal yang buru-buru itu adalah rekan kerja kamu. Harusnya yang kamu tenangkan adalah rekan kerjanya, bukan warganya. Coba nih ya, kakak dilayani sama hmm, tim pelayanan misalnya. Dia buru-buru. Datang rekannya, tiba-tiba bilang ke kakak, Kak sabar ya kak, tenang, tenang. Tenang aja, tenang aja. Kan kakak bingung kan, loh perasaan saya nggak ngapa-ngapain, yang buru-buru kan rekan kamu. Harusnya yang dilakukan penenangan adalah rekan kerjanya, bukan warganya. Gitu ya. Maka jawabannya adalah mengajak rekan berdiskusi soal pentingnya etika layanan publik. Berarti kamu bilang, Bang, tadi abang buru-buru. Jangan buru-buru lagi bang ya. Nggak enak kita. Nanti pelanggannya ngerasa bahwa abang tidak melakukan tindakan responsif dalam melayani gitu ya. Ingat, mengajak berarti ada komunikasi dua arah di dalamnya. Itulah kenapa itu poin 5. Gitu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Nomor 83 atau yang kurang sesuai? Ada? Ayo kakak tunggu nih, kakak tunggu. Atau semuanya setuju? Sembari menunggu sepertinya, oh aman. Aman, aman semua. Aman semua. Atau ada yang lagi ngetik? Oh aman, aman semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Nomor 84. 84 itu poin 5-nya ada di ayam. Oh, ini pun kakak lingkari ya, teman-teman. Ada yang berbeda sama kunci. Nomor 5-nya itu ayam. Salah, nomor 5, poin 5. Poin 4-nya ada di bola. Poin 3-nya ada di cacing. Poin 2-nya ada di dodol. Poin 1-nya ada di entok. Nah, perhatikan. Seorang pegawai senior menyarankan agar Anda jangan terlalu rajin.
Berarti ada perilaku sarkasme di dalamnya, ya. Udah jangan rajin-rajin banget katanya gitu. Jangan cari muka gitu. Maka sikap yang Anda lakukan adalah harusnya yang dilakukan adalah tetap konsisten bekerja secara profesional sesuai dengan nilai-nilai integritas. Berarti kamu tidak melakukan penghirauan akan konotasi negatif yang muncul gitu ya, karena di situ negatif, bukan melakukan kritik dan saran, tapi dia melakukan tindakan negatif berupa keinginan untuk mengajak kamu melakukan hal-hal yang kurang baik karena dia sarkas gitu ya. Lalu poin empatnya, menjawab dengan santun sambil menjaga semangat kerja. Berarti kamu kayak cuman sekedar, nah iya Pak, tapi nggak apa-apa kok Pak, saya lagi kerja misalnya. Lalu poin tiganya, menjadikan komentar itu sebagai motivasi pribadi. Berarti kamu anggap bahwa sarkasme yang dia sampaikan itu sebagai bentuk motivasi. Udahlah nggak apa-apa biar aku makin semangat kerjanya gitu. Sedangkan duanya fokus pada pelayanan publik tanpa memperdulikan penilaian pribadi. Yang dodol itu kurang tepat karena ada kata tanpa memedulikan. Berarti kamu melakukan sikap pengayaan, sikap pengabaian. Oke, sedangkan yang E itu dapat poin 1 karena bahasanya gini, memberikan hasil nyata agar dinilai dari kinerja bukan ucapan. Dia jauh dari konteks soal. Soal bilang A, dia malah jawab B. Berarti tidak sesuai konteks soal. Nih. Oke? Paham teman-teman nomor 84? Adakah yang mau ditanyakan? Oh, aman ini Kak katanya. Oke. Aman ya? Kita lanjut nomor 85. 85 ini juga saya lingkari ya teman-teman. Ada yang kurang pas di sini. Tapi poin enggak deh, poin 5-nya tuh berubah. Perhatian. Nomor 85 itu poin 5-nya ada di E, poin 4-nya itu ada di D, poin 3-nya C, poin 2-nya itu ada di A, poin 1-nya ada di bola. Oke. Kenapa Kak bisa berganti atau berubah? Perhatikan. Dudung baru ditempatkan di daerah dengan kondisi listrik yang belum merata sampai ke tempat tinggalnya. Sementara ia tidak terbiasa dengan kondisi seperti itu. Maka apa yang dilakukan oleh Dudung? Oke, kalau misalnya tidak merata kondisi listriknya, berarti masih ada ketertinggalan. Ya, itu menjadi fokus pemerintah. Dan kamu sebagai ASN merupakan tangan-tangannya pemerintah untuk melihat bagaimana keadaan dan kondisi di lingkungan sekitar kamu. Berarti kamu adaptif dan mudah beradaptasi. Oke? Maka jawaban yang paling tepat adalah bersama dengan warga memastikan bahwa kondisi ini akan selesai dengan kerjasama antar semua pihak. Berarti kamu bekerja sama beberapa pihak, baik itu pemerintah daerah, warga sekitar, pemerintah daerah, dan juga pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan terkait kondisi listrik yang tidak merata. Gitu ya. Lalu, poin 4-nya tetap di D. Bersama dengan warga menghubungi pihak terkait agar memasukkan aliran listrik ke daerah tersebut. Kenapa yang D sama yang E itu kenapa tidak yang D jawabannya? Karena balik lagi, D itu tidak dikasih tahu siapa yang terlibat di dalamnya, hanya kerjasama dengan warga. Padahal pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mengalokasikan listrik sebagai tanggung jawab mereka. Lalu C itu bersama dengan warga berdiskusi untuk mencari solusi yang tepat. Ingat, kalau sampai mencari solusi yang tepat, berarti belum sampai masalah selesai. Kamu cuma sekedar cari solusi. Kira-kira apa ya? Setelah cari solusi diapain? Gak ada dijabarkan. Maka yang C itu kurang tepat. Sedangkan yang 2 di poin A, membuat surat kepada dinas terkait agar permasalahan ini dapat teratasi. Ingat, sekarang sudah tidak lagi pakai surat menyurat. Teknologi positif berarti kamu bisa informasikan kepada pihak yang bersangkutan melalui websitenya atau bisa langsung datang ke dinas terkait, gitu ya. Lalu yang B itu dapat poin 1 karena melakukan demonstrasi. Nomor 85, adakah teman-teman yang mau ditanyakan? Tidak, Kak, kata Intan. Oke, yang lain? Tidak ada juga? Tidak ada juga, tidak ada juga. Oke, Kakak
anggap aman ya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, tulis aja ya guys, nggak apa-apa. Mungkin kalian masih ngetik dan lain-lain, kirim aja ketikannya. Jangan dihapus mentang-mentang kakak udah sampai 45 misalnya, nggak apa-apa. Tetap aja diskusikan, nanti kakak bahas, kita lihat lagi. Oke? Lanjut, nomor 86. Kakak izin juga untuk lingkari karena nomor 86 juga ada yang kurang tepat. 86 itu poin 5-nya tetap di B, tidak ada yang berganti. Lalu poin 4-nya ada di E. Poin 3-nya ada di A. Poin 2-nya ada di C. Dan satunya ada di dodol. Nah, kenapa poin 5-nya ada di B? Perhatikan. Saya mengadakan diskusi terbuka agar peluang kolaborasi dapat digali bersama. Ingat teman-teman, kamu sudah berada dalam rapatnya. Ya, berarti kamu sudah ada dalam ruang diskusinya. Tapi ruang diskusinya tidak berpotensi punya kolaborasi yang sangat baik. Ya, karena di situ ada kata belum dimanfaatkan secara maksimal, berarti masih nanggung-nanggung. Mungkin saja di dalam rapat itu masih malu-malu untuk bicara atau masih malu-malu untuk melakukan diskusi, ya, terkait pemberian kritik dan saran atau masukan. Maka yang harus dilakukan adalah mengadakan diskusi terbuka agar peluang kolaborasi dapat digali bersama. Berarti kamu memberikan kesempatan untuk orang-orang yang ada di dalam forum atau di dalam rapat memberikan kritik, masukan, dan saran. Gitu ya. Lalu di poin 4-nya mengedepankan asas keterbukaan bagi siapa saja yang mengeluarkan ide-ide kreatif. Berarti kamu memberikan hak dan ruang yang sama kepada setiap yang datang di dalam rapat atau tergabung di dalam forum untuk memberikan solusi atau tanggapan berupa ide-ide kreatif. Gitu teman-teman, untuk 86. Adakah teman-teman yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Aman, kata Intan. Oke, kita lanjut. Untuk 87. 87 pun kakak izin untuk lingkari karena ada beberapa jawaban yang berbeda. Oke, 87 itu poin 5-nya tetap di B. Tenang aja teman-teman. B, lalu poin 4-nya itu di A, poin 3-nya C, poin 4-nya itu, poin 2-nya itu di D, dan poin 1 ada di E. Nah, kenapa Kak bisa B yang mendapatkan poin 5? Perhatikan teman-teman. Di situ ada dikatakan bahwa Anda harus memastikan informasi yang Anda berikan tepat waktu dan akurat. Kakak mau kasih tahu, akurat di sini itu punya sinonim yaitu tepat. Jadi akurat sama dengan tepat. Nih, akurat itu sama dengan tepat. Maka jawaban yang sesuai adalah di bola. Saya memanfaatkan teknologi agar informasi diterima dengan cepat dan tepat sasaran. Oke, 87. Adakah teman-teman yang mau ditanyakan? Ada? Wis, kata Said aman. Oke, teman-teman yang lain kalau mau tanya nggak apa-apa ya. Oke, lanjut Kak, kata Intan. 88 Kakak izin juga untuk oh enggak, 88 nggak dilingkari guys, karena sama kayak di kunci. Jawabannya adalah B, poin 5, poin 4-nya ada di A, poin 3-nya ada di C, 2 dan 1-nya ada di D dan E. Nah, lanjut. Kenapa nomor 88 itu jawaban yang 5 ada di B? Karena di sini di soal itu bentuknya seperti ini. Tim dari sekolah Anda diminta untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan kolaborasi. Berarti yang punya masalah itu adalah tim dari sekolah. Ya, tim dari sekolah. Lalu diadakan kolaborasi dengan beberapa sekolah lain. Bagaimana Anda memfasilitasi koordinasi antar sekolah tersebut? Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Saya akan menetapkan target bersama yang jelas agar kerjasama lebih terarah. Ingat, kolaborasi adalah kerjasama. Oke? Maka jawaban dengan poin 5 ada di B dan poin 4-nya ada di A. Saya akan mengadakan pertemuan rutin agar semua pihak dapat berbagi progres dan kendala.
Adakah teman-teman yang mau ditanyakan nomor 88? Tidak ada? Aman? Oke, sepertinya aman. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan dituliskan di kolom chat. Kita lihat nomor 89. 89 kakak izin untuk lingkari karena ada beberapa yang kurang tepat. 89 itu poin 5-nya ayam, poin 4-nya bola, poin 3-nya entok, 2-nya cantik, 1-nya ada di dodol. Nah, kenapa bisa Kak jawabannya? Nah, perhatikan. Dalam mengelola hubungan kerja, Anda sebagai pimpinan ingin memastikan setiap anggota memiliki peran penting. Maka yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi semua anggota untuk berkontribusi aktif. Berarti kamu tidak mengkotak-kotakkan orang-orang pada kemampuan yang di situ-situ aja. Jadi kamu memberikan kesempatan untuk mereka mengeksplor kemampuan dirinya. Maka nomor 89 itu poin 5-nya ada di ayam. Oke ya. Kita lanjut nomor 90. 90 itu poin 5-nya ada di dodol. Poin 4-nya entok. Poin 3-nya ayam. Poin 2 di bola. Dan 1 ada di C. 25, D itu dapat poin 5 karena sesuai dengan konsep soal. Perhatikan teman-teman. Permasalahan di sini ada 2, yaitu kamu melaksanakan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dalam kelompok dan juga merelakan atau apa ya? Mengikhlaskan kondisi kamu dengan JJ. Ingat, berarti konteksnya di sini kamu juga menerapkan konsep profesional dalam bekerja. Karena konsep jejaring kerja ada profesionalitas juga di dalamnya. Maka jawaban yang tepat adalah dodol. Menjalin kerjasama dengan anggota panitia yang lain dan tetap menjalin hubungan baik dengan JJ. Dan poin 4-nya ada di entok. Mengajak JJ untuk aktif terlibat di setiap pekerjaan seksi perlengkapan. Berarti kamu mau melakukan konsep kerjasama atau kolaborasi tanpa memikirkan masalah antara kamu dan JJ. Gitu ya. Kita lanjut nomor 91. Oke, 91 Kakak izin lingkari karena ada yang kurang tepat juga. 91, poin 5-nya ada di ayam, poin 4-nya ada di bola, poin 3-nya entok, lalu poin 2-nya di C, 1-nya ada di D. Nah, perhatikan teman-teman. Karena di sini ada keterkaitan antara warga dengan kamu yang sedang melakukan usaha dan warganya tertarik untuk menerapkan sistem usaha kamu yaitu hidroponik dalam perumahan. Ya. Maka yang harus dilakukan adalah ayam, memulai usaha bersama. Berarti kamu berusaha bersama warga perumahan untuk melakukan penerapan hidroponik di dalam pengadaan penghijauan di perumahan Anda. Oke? Dan tidak malu mengadaptasi berbagai teknik dari para pencipta hidroponik. Berarti semuanya kamu eksplor, ya, bareng-bareng bersama dengan warga lainnya. Poin 4 itu ada di B, memotivasi warga untuk memulai dari lingkungan rumah masing-masing dan saling mengevaluasi hasilnya. Berarti dari rumah masing-masing itu mereka penerapan sedikit demi sedikit, nggak langsung secara menyeluruh. Yang E itu dapat poin 3 karena perhatikan teman-teman. Jangan langsung melakukan tindakan undang eksternal. Nih ya, undang eksternal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan internal. Kenapa? Karena perhatikan, 1, mengundang orang-orang yang berada dalam konteks eksternal itu membutuhkan biaya dan waktu. Ya, biaya dan waktu. Maka bukan langsung memberikan masalah selesai atau solusi, tapi bisa saja menimbulkan masalah baru. Karena ada terjadi penundaan untuk mencari, proses mencari, dan juga uang yang digunakan masih diperkirakan menggunakan uang siapa. Gitu ya. Lanjut, nomor 92. 92 kakak izin untuk mengingkari juga, karena ada beberapa jawaban yang kurang tepat.
92 itu C poin 5, lalu D poin 4, B poin 3, 2 dan satunya ada di A dan E. Oke, teman-teman. Perhatikan. Di nomor 92 adalah bentuk opsi yang konotasinya negatif semua. Kenapa, Kak? Lihat. Di A ada kata meminta masukan. Oke. Lalu yang B, memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mencari sendiri. Sudah pasti tidak tepat. Dan bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang C, ada kata berusaha. Berusaha di sini kurang tepat karena konsepnya adalah masih dalam konteks keraguan. Oke, lanjut di D, menggunakan rekomendasi dari teman untuk mendapatkan jejaring baru dan mencari sponsor utama. Berarti kamu hanya mengandalkan rekomendasi dari rekan kamu. Yang E, memanfaatkan bantuan orang lain yang bersedia menawarkan. Berarti kamu masih mencari ketersediaan orang-orang yang mau membantu kamu menawarkan. Membantu kamu memberikan sponsor, gitu ya. Maka di antara A, B, C, D, dan E yang memiliki konteks tindakan nyata solusi jangka panjang masalah terselesaikan adalah yang C. Karena kamu masih punya pegangan, tapi kamu tetap mencari cara lain dengan membuka kesempatan dari pintu-pintu yang lain. Gitu ya. Kamu tetap ada pegangan, tapi tetap menjalin kerjasama meskipun ada kata berusaha. Maka poin 5-nya ada di C. Oke ya. Lanjut, nomor 93. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa ya. Tuliskan aja, nanti kita bahas di akhir. Oke? 93 itu poin 5-nya. Oh maaf, kakak izin lingkari lagi. Karena ada yang kurang tepat. 93 itu C. Lalu 4-nya ada di A. 3-nya di B. 2 dan 1-nya ada di E dan D. Oke. Ini menunjukkan konsep. Perhatikan. Iis diminta menjadi koordinator untuk menjalankan suatu proyek. Oke, berarti proyeknya belum berjalan. Kamu ditunjuk sebagai seorang yang mengkoordinir. Berarti dalam kategori teman-teman, di sini si Iis jadi ketuanya, gitu ya. Apa yang ia lakukan? Ingat, kalau misalnya proyeknya belum dibuat dan kamu ditunjuk menjadi seseorang yang bertanggung jawab di dalam proyek tersebut, maka yang pertama sekali yang harus kamu lakukan adalah bentuk tim dulu. Ya, membentuk timnya dulu. Kecuali soalnya berisikan kata kamu dimutasi untuk bergabung dalam sebuah proyek. Berarti proyeknya sudah berjalan dan kamu diarahkan untuk pemindahan menjadi koordinator di dalam proyek yang sedang berjalan itu sendiri. Oke? Jadi yang harus dilakukan adalah membentuk timnya dulu, baru lakukan koordinasi. Koordinasi ini ada di poin 4 yaitu ayam. Oke, kita lanjut. Nomor 94. Di sini kakak lingkari juga nomor 94 karena ada yang kurang sesuai. Poin 4-nya ada di bola. Poin 4-nya, mohon maaf, poin 5-nya ada di bola. Poin 4-nya ada di dodol. Poin 3-nya di C. 2-nya ada di A. Dan 1-nya ada di E. Oke, perhatikan teman-teman. Kenapa? Ini banyak yang keliru dalam menjawab karena kurang memahami konteks diksi dalam soal. Perhatikan ya. Bowo ingin meminjam laptop untuk mengerjakan dokumen dikarenakan laptopnya sedang rusak. Sebagai rekan kerjanya, Rudy juga memerlukan laptop untuk mengerjakan laporan yang harus dikumpulkan segera. Apa yang akan Rudy lakukan? Jawaban yang benar itu ada di bola karena ingat Bowo tidak mengerjakan tugas harus di hari itu. Dia cuma bilang bahwa dia ada tugas yang harus dikerjakan. Nggak bisa dibuat di laptop sendiri karena laptopnya rusak. Hati-hati ya, terjebak di diksi bahasa soal. Maka jawaban di B menyampaikan kepada Bowo untuk bergantian memakai laptop hingga pekerjaan mereka selesai. Berarti punya kamu dulu kamu selesaikan, terus kamu gantian pakai laptopnya. Bowonya bisa mengerjakan tugas setelah kamu selesai menggunakannya.
Gitu ya, teman-teman. Jadi, hati-hati dalam pemahaman diksi soal. Oke ya? Kita lanjut. 95. 95 juga saya izin lingkari karena ada yang keliru. B-nya itu poin 5, C-nya itu poin 4, D 3, A dan E itu 2 dan 1 poinnya. Oke? Perhatikan. 95 itu kamu melakukan tindakan nyata, yaitu memberikan bantuan terkait dengan penyelesaian masalah. Ya, sekaligus kamu nasihati. Berarti ada solusi jangka panjang biar si rekan kamu ini tidak lagi mengalami kesulitan serta sering mengganggu pekerjaan dari rekan lainnya. Menasihati berarti ada konteks komunikasi di dalamnya. Ingat lagi-lagi ada komunikasi efektif antara kamu dengan rekan kerja kamu. Oke, teman-teman. Kita lanjut nomor 96. 96 ini aman, nggak ada yang salah. Poin 5-nya itu didodol. Poin 4-nya di C. Poin 3-nya di E. Poin 2-nya ada di A dan di B. Oke, teman-teman. Karena waktu kita tidak banyak lagi, saya izin tuliskan nomor 31, nomor 97 sampai 110 di papan tulis. Nanti kalau ada yang kurang sesuai, silakan ditanyakan. Oke, teman-teman. Jadi kita bisa diskusikan, ya. 97 juga ada kekeliruan di dalamnya, jadi saya izin untuk lingkarin. 97 itu poin 5-nya ada di entok, poin 4-nya di cantik, poin 4 poin 5-nya ada di entok, poin 4-nya di C, poin 3-nya ada di B, 2 dan 1-nya ada di A dan D. Lanjut, nomor 98. 98 tidak ada yang bertentangan dengan kunci, maka jawabannya adalah 5-nya ayam, 4-nya bola, 3-nya cantik, 2 dan 1-nya ada di D dan E. Oke, lanjut 99. Ini saya lingkari karena ada juga yang kurang sesuai dengan kunci. Jawaban yang tepat adalah C. C-nya tetap sama. Sama-sama 5 di kunci. Yang berbeda hanya poin 3 dan 4-nya. 4-nya ada di dodol, 3-nya ada di bola, 2-nya ada di entok, dan 1-nya ada di ayam. Lanjut, nomor 100. 100 tidak ada perubahan. 5-nya tetap A, 4-nya tetap D, 3-nya C, 2 dan 1-nya ada di E dan bola. Oke? 101. 101 itu ada kurang kesesuaian. Jadi saya lingkari lagi. 101 itu ada di D, poin 4-nya ada E, poin 3-nya C, 2 dan 1-nya ada di A dan B. Lanjut, 102 itu C, dan 4-nya ada di E, 3-nya B, 2-nya ada di D, dan 1-nya ada di ayam. Kita masuk ke 103. 103 itu poin 5-nya ada di entok, poin 4-nya di B, poin 3, 2, dan 1 ada di A, C, dan D. Ini saya izin lingkari juga karena ada yang keliru. Kita lanjut di nomor 104 juga saya lingkari karena ada yang keliru. 104 itu poin 5-nya di D, poin 4-nya di E, 3, 2, dan 1-nya ada di B, C, dan A. Lanjut ya teman-teman. Nomor 105. Itu juga saya lingkari karena ada yang keliru. 105 itu poin 5-nya ada di D, 4-nya di B, 3-nya di C, 2 dan 1-nya ada di A dan E. Lanjut. 106 tidak ada perubahan. C, A, D, B, dan
E. Lanjut. Kita bahas nomor 107. 107 juga tidak ada perubahan. 5-nya tetap ada di A. 4-nya di B. 3-nya ada di C. 2-nya ada di E. Dan 1-nya ada di D. Selanjutnya 108 sampai 110 alhamdulillahnya tidak ada yang berbeda dengan dikunci. Maka 108 itu poin 4-nya poin 5-nya ada di B, 4-nya di E, 3-nya ada di C, 2-nya ada di A, dan 1-nya ada di dodol. Oke? 109, 5-nya A, 4-nya B, 3-nya ada di C, 2 dan 1-nya ada di E dan D. Yang terakhir, nomor 45. 5-nya ada di B, 4-nya ada di A, 3-nya ada di E, 2 dan 1-nya ada di dodol dan cacing. Oke. Segitu ya, teman-teman. Kakak nggak bisa langsung diskusikan secara menyeluruh tadi beberapa nomornya, karena waktu kita juga tidak banyak gitu ya teman-teman. Tapi insya Allah apa yang didapatkan hari ini bermanfaat. Kakak mohon maaf karena menggunakan waktu kalian sekitar beberapa menit. Terima kasih banyak juga teman-teman seluruhnya yang sudah mau bergabung. Kakak akhiri pertemuan hari ini, semoga apa yang didapatkan bermanfaat. Semangat untuk tesnya nanti sampai dengan lulus di tahun ini jadi mahasiswa di sekolah kedinasan. Oke? Kakak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.